Setiap orang tua tentunya memiliki cara yang berbeda-beda dalam membesarkan anak mereka. Harapannya adalah agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik dan penurut. Namun bagaimana jika hal itu justru menjadi bumerang bagi orang tuanya? Kisah kali ini adalah peristiwa tragis yang terjadi akibat pola asuh yang salah sehingga menjadi tekanan bagi anak. Begini kisahnya. Lahir di Jacksonville, Florida pada 17 Juni 1990, Maddie Clifton dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Suatu hari ada sebuah keluarga yang pindah ke seberang jalan di lingkungan Maddie. Mereka adalah keluarga dengan anak tunggal yang usianya 6 tahun lebih tua dari Maddie. Kesempatan ini digunakan oleh Maddie untuk menambah teman yang bisa ia ajak bermain. Sementara itu, Josh Phillips lahir di Pennsylvania pada 17 Maret 1984. Berbeda dengan Maddie, Josh lahir dan tumbuh di tengah keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya Steve adalah seorang alkoholik dan juga pecandu yang gemar memukul Josh dan ibunya Melissa. Anak dan ibu itu ketakutan dan sangat benci tinggal bersama Steve yang temperamen. Namun keduanya harus bertahan dengan aturan yang dibuat oleh Steve, di mana ia bertindak seperti diktator di rumahnya sendiri. Steve sangat tidak suka jika Josh membawa temannya ke rumah, dan entah mengapa ia sangat membenci anak perempuan. Baik istri dan putranya harus menuruti perintah Steve atau mereka akan berakhir kesakitan akibat pukulan dan hantaman darinya. Suatu hari, keluarga Phillips memutuskan untuk pindah ke Jacksonville, Florida. Josh yang berusia 14 tahun kala itu dikenal sebagai remaja yang supel dan disukai oleh orang di sekitar lingkungan barunya. Salah satu teman di lingkungannya adalah seorang anak perempuan usia 8 tahun bernama Maddie Clifton yang tinggal di seberang rumahnya. Semuanya berjalan normal hingga sesuatu yang buruk terjadi, di mana kejadian tragis menimpa keduanya ketika Josh hanya sendiri di rumah dan ia melanggar aturan yang dibuat oleh ayahnya. Saat itu, tepat pada 3 November 1998, si anak tetangga, Maddie Clifton, memanggil dan menunggu di depan rumah Josh untuk mengajaknya bermain. Josh membukakan pintu dan menerima ajakan Maddie. Mereka bermain baseball di halaman rumah Josh seperti anak pada umumnya. Tanpa sengaja, lemparan bola Josh mengenai mata Maddie hingga menyebabkan ia berdarah, berteriak kesakitan, dan menangis kencang. Josh yang panik dan takut ayahnya akan segera pulang, tanpa pikir panjang ia menarik kedua tangan Maddie untuk masuk ke dalam rumahnya. Josh menyeret tubuh Maddie hingga membuat sebagian pakaiannya terbuka dan melorot. Josh yang dihantui rasa takut akan dimarahi oleh ayahnya berusaha membuat Maddie diam. Ia terus menyeret Maddie yang menangis kesakitan sampai ke kamar tidurnya. Hal pertama yang ada di pikirannya adalah bagaimana menghentikan tangisan anak itu. Diambilnya tongkat baseball, diayunkannya sekeras mungkin ke tubuh Maddie. Anak itu pun diam tidak bergerak. Josh segera menyeretnya ke bawah tempat tidur untuk disembunyikan. Dan tidak berselang lama, Steve pulang dan Josh yang mendengar suara ayahnya segera keluar kamar dan berinteraksi seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Setelah itu, Josh kembali ke kamar dan menyadari bahwa Maddie masih hidup, dan anak itu pun mengeluarkan suara. Bagaimana cara untuk mendiamkannya? Josh yang semakin panik segera mengambil pisau dan menghentikan usaha si pemilik suara. Ia menyayat tenggorokan anak kecil itu dan menikam dadanya sebanyak 7 kali, memastikan suara anak itu berhenti untuk selamanya. Sementara itu, hilangnya Maddie segera dilaporkan orang tuanya pada hari yang sama pada pukul 5 sore. Polisi dan sukarelawan mencari anak itu hingga 6 hari lamanya. Selama proses pencarian, semua penghuni di lingkungan mereka ditanyai oleh polisi. Bahkan Josh berpura-pura tidak mengetahui di mana Maddie dan ikut dalam upaya pencarian anak itu bersama polisi.
Tepat pada 10 November 1998, Melissa, ibunya Josh, sedang membersihkan rumah, dan ketika hendak masuk ke kamar anaknya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Sang ibu melihat ada beberapa spot basah di lantai kamar anaknya. Saat digeledah, Melissa menemukan tubuh Maddie yang sudah kaku dengan penuh darah. Ia sangat kaget dan segera meninggalkan rumah untuk melapor pada polisi. Josh segera ditangkap di sekolah dan beberapa jam kemudian, ia mengakui segala perbuatannya. Josh Phillips diadili sebagai orang dewasa. Pengacaranya, yaitu Richard D. Nichols, tidak mendatangkan saksi satupun yang bisa membela Josh. Bahkan kedua orang tuanya tidak diberikan kesempatan untuk bersaksi. Tindakan pengacara ini disetujui oleh Steve, namun tidak bagi Melissa, hingga membuat Josh tidak berbicara sedikit pun selama persidangan. Sidang dimulai pada tanggal 6 Juli 1999 dan hanya berlangsung selama 2 hari, waktu yang sangat singkat karena pembela tidak memanggil saksi. Josh Phillips akhirnya dijatuhi hukuman atas pembunuhan tingkat pertama, yaitu hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Karena Josh masih berusia di bawah 16 tahun, ia tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati. Melissa mencoba untuk membela anaknya dengan mendatangkan ahli syaraf untuk menunjukkan scan dari otak Josh yang berhubungan dengan kepanikan dan gangguan. Hingga pada bulan Desember 2004, Melissa mulai mencari pengadilan baru untuk putranya, menyatakan bahwa usianya masih sangat muda saat pembunuhan, dan hal itu seharusnya menjadi bobot pertimbangan. Lalu bagaimana dengan ayahnya? Steve, sang ayah, telah tewas dalam kecelakaan mobil pada tahun 2000, sehingga hanya ibunya saja yang berusaha membela Josh, namun berakhir sia-sia karena keputusan pengadilan tetap dan tidak berubah. Selama hidup di penjara, Josh mampu menyelesaikan pendidikan umum di sana. Ia bekerja di penjara dan menjadi tutor bagi narapidana lainnya. Selama bandingnya pada 2017, Josh telah menjadi model tahanan yang berkelakuan baik. Hingga pada Juni 2020, Mahkamah Agung Florida kembali menolak permintaan bandingnya. Kembali ke tahun 2008, saat itu Josh Phillips menolak untuk menulis surat permintaan maaf kepada keluarga Maddie. Ia berpendapat bahwa keluarga Clifton pantas mendapatkan permintaan maaf darinya secara langsung, bukan melalui surat, karena mereka tidak akan bisa melihat ketulusannya dalam sebuah surat. Hal itu segera ditepis oleh ibu Maddie yang sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengan Josh. Hingga kini, ia mendekam di penjara di mana pada tahun 2021, ia dipindahkan ke penjara Tyler Annex dan menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.